Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Karir AM selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Sri Mulyati dari Prodi PAI dengan NIM 1911307 ingin mempresentasikan tugas yang berjudul menentukan ide usaha. Ide dan peluang usaha bukanlah sesuatu yang asing bagi seseorang yang berprofesi sebagai wirausahawan. Bagi seseorang yang berprofesi sebagai wirausahawan, tentunya memerlukan ide dan juga peluang usaha untuk menjalankan bisnisnya. Ide dan peluang usaha baiknya muncul dari pemikiran yang jernih dan tajam. Tidak hanya itu, diperlukan juga analisa situasi lapangan secara langsung terkait dengan bisnis yang akan dijalankan. Sebelum lebih jauh, kita bahas dulu apa sih itu ide usaha? Ide dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rancangan yang tersusun di dalam pikiran atau suatu perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran. Sedangkan ide usaha adalah suatu gagasan atau pemikiran yang baru untuk menciptakan suatu produk atau jasa yang memiliki potensi sebagai sumber keuntungan dan memiliki peluang yang besar. Peluang berarti kesempatan dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya yang dimiliki. Sederhananya, peluang adalah suatu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebuah ide bisa menjadi peluang bisnis hanya jika memiliki beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, ide bisnis menarik bagi pelanggan. Yang kedua, produk atau jasa bisa dibeli. Yang ketiga, ide bisnis tersebut bisa direalisasikan. Selain itu, diperlukan juga inovasi dan kreativitas. Banyak pebisnis yang gulung tikar karena mereka tidak melakukan inovasi atau melakukan kreativitas terhadap produk atau jasa yang mereka miliki. Inovasi dan kreativitas dalam bisnis tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak sekali hal-hal yang perlu diperbarui agar para pelanggan tidak kabur dan terus bisa membeli barang atau jasa yang kita hasilkan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah memahami target pasar dan juga mengikuti tren yang sedang hype di masyarakat. Alasan diperlukannya inovasi dan kreasi dalam bisnis kita, yang pertama untuk efisiensi produk, yang kedua mempertahankan pelanggan, yang ketiga menjadi pembeda dari pesaing. Selanjutnya kita lanjut ke kriteria ide usaha yang baik. Setelah kita memiliki ide usaha yang unik, kreatif, dan inovatif, tentunya akan muncul satu pertanyaan. Apakah ide usaha yang akan kita jalankan ini baik atau buruk? Yang perlu diperhatikan ketika mendapatkan ide usaha yang pertama adalah apakah ide itu menguntungkan? Yang kedua, apakah ide itu sudah inovatif? Yang ketiga, apakah ide itu sudah memecahkan masalah? Yang keempat, apakah memiliki permintaan yang substansial? Dan yang kelima, merupakan pasar tumbuh. Yang keenam, memiliki kecukupan sumber daya. Dan yang ketujuh, memiliki ketahanan terhadap dinamika pasar. Selanjutnya adalah awalnya sebuah inspirasi dalam memulai usaha. Banyak survei yang menunjukkan bahwa kebanyakan orang, baik dewasa maupun remaja, ingin memiliki bisnisnya sendiri. Jika memang ingin memulai usaha, tetapi bingung apa yang akan dijual dan strategi bisnis apa yang diperlukan, jangan khawatir. Banyak orang yang bingung ketika ingin memulai bisnis mereka karena mereka belum menemukan inspirasi. Beberapa hal yang bisa dijadikan inspirasi untuk memulai bisnis, yang pertama adalah keinginan. Mungkin kita termasuk orang-orang yang beruntung karena kita memiliki keinginan untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik dengan cara berbisnis.
Yang kedua, pengalaman. Terkadang hal yang mudah untuk berhasil transisi dari seorang pekerja menjadi pengusaha dan mendapatkan keuntungan secara nyata adalah dengan memulai bisnis berdasarkan pengalaman yang telah ia lalui. Yang ketiga, hobi atau ketertarikan. Banyak orang bermimpi ingin mengubah hobinya sebagai profesi yang ingin ditekuni. Tetapi sebenarnya hal ini cukup sulit karena mengubah suatu hobi menjadi profesi itu membutuhkan waktu yang lama dan mungkin saja dengan biaya yang lebih banyak. Kemudian ada koneksi, keahlian, kesempatan, dan yang terakhir adalah terus belajar seumur hidup. Kita tidak akan pernah tahu ke depannya akan seperti apa, dan kita tidak akan pernah tahu pasar seperti apa yang kita hadapi di masa mendatang. Maka solusinya adalah terus belajar. Untuk memulai bisnis kita, mungkin kita bisa melakukan dengan 8 langkah berikut ini. Yang pertama, kalahkan rasa takut. Setiap orang pasti memiliki rasa takutnya tersendiri, dan tidak terkecuali ketika kita akan memulai bisnis. Entah itu takut tidak laku, entah itu ekonomi sedang lesu, atau daya beli masyarakat yang sedang turun, dan sebagainya. Caranya, kita tulis terlebih dahulu ketakutan-ketakutan tersebut. Ketika kita sudah memiliki daftar ketakutan kita, yang kita perlukan adalah menganalisisnya, mengevaluasinya, dan mengatasinya. Yang kedua, tulis ide. Meskipun idenya belum matang, kalian cukup tuliskan saja menjadi daftar-daftar ide yang kemungkinan akan kalian gunakan suatu hari nanti. Selanjutnya, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang tepat. Cari koneksi. Kemudian pahami mengapa kita ingin memulai bisnis. Apakah karena kita ingin merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, atau kita ingin menyelesaikan masalah yang ada di suatu masyarakat, atau kita ingin menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tulis beberapa alasan kita ingin memulai bisnis untuk menjadi inspirasi kita. Temukan minat dan passion, apa yang kita inginkan, apa yang kita bisa, terus gali dan terus pelajari sampai akhirnya kita bisa dan mantap untuk memulai suatu usaha. Kemudian ada mencoba hal baru. Bisa jadi ketika kita memulai suatu usaha yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, kita memiliki peluang yang lebih besar. Selanjutnya, analisis tren. Tidak dipungkiri, suatu yang berkembang di masyarakat itu dipengaruhi oleh tren. Contoh misalnya, sedang ada tren jilbab pasmina, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk mencari pasmina. Atau di masyarakat sedang tren boba, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk mencari boba. Selanjutnya, bangun kekuatan. Kita mungkin ingin memiliki bisnis diri kita sendiri, tetapi kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita memerlukan orang lain untuk menyokong kita, entah itu dari dana, itu support yang lain. Namun, memulai usaha bukanlah sesuatu yang mudah. Tentunya akan ada tantangan yang akan kita hadapi. Beberapa tantangan yang akan kita dapatkan ketika kita ingin memulai bisnis baru. Yang pertama ada kurangnya pengalaman. Yang kedua, menempatkan dan mendapatkan sumber daya yang tepat. Kemudian akses permodalan yang sulit. Dan yang keempat, belum terbentuknya divisi pekerjaan yang jelas. Pangsa pasar yang masih abu-abu serta profit yang masih labil. Tidak ada pencapaian tanpa usaha dan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kita semua dalam menjalankan berbagai hal pasti ada tantangannya tersendiri. Jadi yang perlu kita lakukan adalah terus berusaha dan jangan berhenti untuk menyerah. Langkah-langkah seperti riset, membuat rencana, menyiapkan modal, memilih struktur bisnis, terus mendaftarkan bisnis kita, mendapatkan lisensi, memasarkannya, mencari pelanggan dan sebagainya itu harus kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Karena jika tidak, bisnis kita tidak akan berhasil dan hanya akan menghabiskan banyak biaya dan waktu. Jangan lupa untuk terus melakukan inovasi dan kreativitas serta terus belajar agar bisnis kita tidak tenggelam oleh masa.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Sri Mulyati dari Prodi PAI ingin meminta maaf apabila ada kesalahan baik dalam penjelasan, perkataan maupun tingkah laku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.